uang pangkal, ada SPP, ada overtime, ada Assalamualaikum, hai Mami Jen, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Hai Bunda, masih di area dapur, biar enggak bosen backgroundnya gambar poster anak terus. Jadi di video kali ini aku mau bahas dari lanjutan dari video sebelumnya tentang pro dan kontra anak di daycare. Karena sebelumnya aku udah bikin pro dan kontra anak di mbak atau nenis di rumah ya. Bagi yang belum lihat bisa lihat di link di atas. Oke, sekali lagi aku bilang ini bahwa semua yang aku ceritain adalah berdasarkan pengalaman aku, karena aku sudah pernah sama mbak dan sudah pernah di daycare gitu. Jadi bisa membandingkan di antara keduanya. Oke, langsung saja. Anti drama itu adalah salah satu alasan aku menggunakan daycare dan bertahan sampai sekarang, karena daycare itu anti drama ya. Mereka profesional, mereka beroperasi di hari kerja, mereka menggunakan protokol kesehatan di saat-saat seperti ini gitu, di saat masih dalam rangka COVID-19. Kemudian nggak ada istilah tiba-tiba bunda ini nggak masuk, kemudian nggak ada yang jaga, nggak ada. Semua sudah ditangani secara profesional, jadi bisa ditinggal kerja tanpa rasa was-was gitu. Kalau dulu aku masih sama mbak, aku tuh deg-degan setiap pagi karena pulang pergi ya, deg-degan setiap pagi kalau takutnya dapat SMS, mohon maaf bu, saya lagi ini, mohon maaf bu, saya lagi ini. Jadi tuh pasti deg-degan, takut dia nggak dateng gitu. Banyak deh yang bikin deg-degan, terus kayak drama. Aku pernah dong dapet mbak yang dia hamil di luar nikah, padahal dia pembantu nginep di rumahku. Kebayang nggak, ada suamiku men gitu kan. Tuh menimbulkan fitnah kan. Kemudian drama minta naik gaji. Aku belum pernah sih, cuman aku ini contoh dari tetangga aku ya. Drama minta naik gaji karena membandingkan dengan pekerja-pekerja di rumah sebelah. Kemudian drama kasar ke anak, drama nggak suka anak kecil gitu. Jadi emang butuh duit tapi nggak suka anak kecil. Terus tiba-tiba anaknya ditinggal aja gitu, kabur di rumah. Untung nggak diculik, bener nggak sih? Kemudian ngasih makan, ngajak bermainnya kasar. Kemudian nyolong duit atau ambil barang di rumah gitu. Atau misalkan pacaran nggak pulang-pulang, minta mudik terus nggak balik, minta libur. No, itu semua nggak akan terjadi kalau anak dititip di daycare, karena itu tadi kontraknya sudah profesional. Oke, pro yang kedua adalah anak lebih terpenuhi dari sisi edukatif ya. Jadi kalau minggu lalu kan aku bilang mbak itu hanya kebutuhan biologis, tapi kali ini kalau misalkan di daycare anak lebih ada pemenuhan edukatif. Jadi nggak cuma membaca, nggak cuma mewarnai, menghitung, enggak, tapi ada edukasi yang disesuaikan dengan umur anak. Karena biasanya di daycare juga ada psikolog anak, juga ada dokter anak, beberapa daycare sih ya. Terus kemudian ada bidan, jadi bisa menyesuaikan stimulus yang cocok untuk usia perkembangan anak. Itu kalau di daycare ya, jadi itu poin plus banget. Jadi anak kita nggak cuma disuapin aja, dicebokin aja, dimandiin aja, enggak. Tapi ada kurikulum, ada media juga, dan ada teman-teman. Nah, yang ketiga terkait soal teman-teman nih, di daycare juga mereka mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman kehidupan sosial yang lebih baik. Karena apa? Karena di sana kan anaknya banyakan ya, jadi kayak belajar bareng, lomba pas 17 Agustusan nih, dalam Agustus nih pakai merah putih, itu juga bareng. Anakku yang biasanya minum susu ultra 1 kotak itu nggak habis, begitu dijadikan lomba langsung habis. Terus
ada nih teman-teman anakku juga di rumah tuh nggak doyan makanan ini, begitu di daycare habis. Karena apa? Karena dimakan bersama. Mereka tuh ngelihat teman mereka melakukan itu, terus mereka copy gitu. Jadi mereka mau juga, mereka makan, minum juga, melakukan hal yang sama dengan teman-temannya gitu. Jadi terbentuk kehidupan sosial yang lebih baik. Terus anak itu jadi tidak terlalu takut dengan orang asing gitu ya. Waktu enggak fleksibel. Daycare itu ada jam operasionalnya. Biasanya dia mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore mengikuti jam pulang kantor. Ada juga yang sampai jam 4. Buat yang parents yang bekerjanya sampai jam 4 mungkin masih bisa gitu. Tapi belum kepotong perjalanan kan tetap aja ujungnya jam 5 gitu. Nah, di luar dari jam operasional tadi biasanya ada biaya overtime. Entah lebih pagi atau lebih sore biasanya ada overtime. Tapi overtime itu nggak akan lama juga, paling maksimal 2 jam kan. Yang kedua, nggak praktis. Ya gimana mau praktis, itu kan bukan rumah kita gitu kan. Jadi kita ngebekelin baju, ngebekelin popok, ngebekelin makanan, susu, botol susu, snack, mainan. Kalau misalkan pertama kali ke daycare baru, agar dia tenang dibawain mainan gitu, macem-macem. Buat yang daycare-nya sudah ada kurikulum, udah ada PR, dia bawa krayon mungkin, atau mungkin udah disediakan di sana ya, mungkin hanya kayak pekerjaan tangan atau apa, kita harus ngebekelin gitu. Itu sama sekali nggak praktis. Karena apa, nanti begitu pulang cuci piring bu, cuci piring ya, banyak baju kotor, banyak bekas makan kotor, botol susu kotor, itu nggak praktis banget gitu. Belum lagi ke sananya kita harus bawa tas gede bekal anak-anak. Itu sih, itu nomor 2, nggak praktis. Oke, yang ketiga, biaya lebih mahal. Kemarin kan udah aku bilang juga ya kalau nenis tuh lebih murah, yaitu karena di daycare ada uang pangkal, ada SPP, ada overtime, ada macam-macam. Nanti aku akan jelasin di video selanjutnya apa aja sih biaya di daycare, berapa sih kira-kira range biaya di daycare. Kalau aku kasih bocoran, range-nya antara 800.000 sampai 5 juta. Ya segituan ya. Nanti cek video aku yang minggu depan. Jadi dia emang lebih mahal dari nenis gitu. Yang keempat, perhatian ke anak. Kalau anak di rumah bersama nenis cenderung satu orang memperhatikan satu anak gitu. Jadi full perhatiannya ke anak. Tapi tidak dengan daycare. Daycare ini satu orang bisa satu anak, bisa 2 anak, 3 anak, 4 anak, tergantung daycare-nya, kebijakan daycare-nya gitu. Jadi nggak bisa anak tuh yang bener-bener diperhatikan 100% full gitu. Nyuapin juga, nyuapin itu satu orang bisa lebih dari satu orang, nggak bisa disuapin terus-menerus ke anak kita. Yang kelima, lebih mudah tertular penyakit. Aku nggak bilang virus ya, penyakit, entah itu diare, flu, pilek gitu. Di daycare akan sangat mudah sekali untuk tertular ya, karena itu ramean anaknya. Jadi begitu satu anak flu, ya teman-temannya ikut flu gitu. Kalau misalkan kita ke orang dewasa, kita bisa lah bilang kalau bersin ditutup, kalau batuk ditutup. Kalau anak kecil nggak bisa. Jadi begitu satu temannya flu, ya yang lain flu, satu pilek, yang lain pilek. Itu dia pro dan kontra anak dititipkan ke daycare. Semoga video bermanfaat. Kalau Bunda suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.